tidak keluar tuh. Biasanya kan wahyu ke Prabonnya dulu. Oh gitu ya. Turun ke orang itu. Nah kita yang bisa lihat goib, cahaya tuh orang kelihatan, kolbunya bersinar terang. Itu wahyu ke Prabon kalau kejawen bicara lah. Iya. Sampai detik sekarang ya nggak ada, belum ada. Belum kelihatan Bopo. Kalau yang spiritual asli nggak banyak gaya. Dia banyak gaya kalau pembuktian. Itu toh. Selanjutnya dia pendiam. Nggak mau banyak bicara. Kalau nggak penting. Itu saja. Gaya hidupnya sudah beda. Itu sajalah. Bukan modern, bukan. Ibarat katanya selalu menjaga jarak. Apalagi omongan kayak gitu. Udah tak mungkin. Nggak mungkin berani. Pasti disentil sama sana. Ngucap nama saja Nggak berani ya. nggak berani karena pasti tersambung. Oh. Itulah fungsinya nama. Makanya hati-hati banget. Kadang-kadang suka kalau yang asli kan ngomongnya saru wis meneng. Pasti kita diingatkan itu. Kadang nggak mau cerita. Nggak mau. Aku ya ceritanya sebatas ceketan itu saja. Betul. Sudah cukup. Kan tadi aku sudah menganalogi. Ciri khas orang-orang Trah Selatan pasti vibrasi energinya tingkat tinggi. Yang tidak bisa dipungkiri spiritual kasepuan. Kalau kita orang spiritual ndak harus nanya. Diam saja pun sudah ada vibrasi, paling cuma bahasa mata tok sama senyum. Nggak kayak kita gini ngobrol ngalor gitu, nggak ada. Spiritual sudah bahasanya kolbu. Ujung-ujungnya senyum-senyum sendiri. Tapi nyambung. Ya itulah yang dibilang apa ya? Kalau yang biasa kita dengar. Telepati atau apa? Iya. Sering nggak Bopo misalkan mau ada suatu kejadian lah di negeri kita ini, terus Bopo dikasih tahu oleh Kanjeng Ratu? Sering sih. Contohnya mau ada kejadian apa Bopo? Kalau di dunia YouTube per-SP-an, waktu virus pertama kali terjadi, ya aku udah sebutkan seminggu sebelumnya. Kalau terhadap muridku jauh-jauh hari. Besok Indonesia akan, mereka dalam persiapan untuk nolong ya wilayahnya mereka sendiri. Itu sajalah intinya. Ya itulah gunanya spiritual. Kita tahu berita alam namanya. Kategorinya ke situ. Jadi intinya orang ini kalau sudah belajar spiritual yang asli ya, mau apa aja udah nggak usah minta bantuan dukun ya Bopo ya. Ya enggak perlu. Jadi lawang dia sendiri bisa jadi dukun kok. Bisa mengobati sendiri ya. Jadi buat apa dukun? Lawang dia sendiri tanpa disadari yang ngucap paranormal masyarakatnya sendiri. Karena seringnya dia nolong orang. Itu sajalah. Status itu kan masyarakat. Betul. Yang membuat. Karena talentanya dalam nolong orang. Makanya ada sebutan pamor itu. Kalau dia pakai jubah ya pasti disebutnya Pak Yai. Ini Bopo, ini kan momen-momen mau Pilpres ya Bopo. Ini menurut Bopo, apakah sudah ada berita dari alam ciri-ciri yang untuk menjadi presiden kita nanti itu Bopo? Sebab ini ramai membicarakan yang A membicarakan B, yang B membicarakan C.
itu apakah Bopo sudah ada berita dari alam? Ciri-cirinya saja Bopo. Tidak keluar tuh. Biasanya kan wahyu ke Prabonnya dulu. Oh gitu ya. Turun ke orang itu. Nah kita yang bisa lihat goib, cahaya tuh orang kelihatan, kolbunya bersinar terang. Itu wahyu ke Prabon kalau kejawen bicara lah. Iya. Sampai detik sekarang ya enggak ada, belum ada. Belum kelihatan Bopo. Belum. Oh. Jadi enggak bisa menganalogi aku. Berarti ilmu kira-kira dong. Iya. Kalau wahyu itu sudah turun, wahyu ke Prabonnya terhadap pemimpin itu ilmu pasti namanya. Sudah bisa dipastikan. Walaupun belum masanya, tapi wahyu itu biasanya udah turun. Wahyu ke pemimpinan toh? Iya. Tapi sampai detik ini belum ya? Belum. Yang aku tahu ya cuma dari 7 presiden yang sudah 3 tok yang ada. Soekarno, Soeharto, Gus Dur. Kalau Gus Dur marifat, benar-benar asli marifat. Tapi sayang, karena takdir, dihina, difitnah. Tapi sudah takdirnya, makanya dia ikhlas. Kalau Pak Harto kan dari biasa lah, dari Butin dapatnya. Berarti sampai detik ini dari ketiga calon itu belum muncul wahyu Prabowo. Belum. Biasanya orang yang dapat wahyu ke Prabon bisa memakmurkan rakyatnya lah. Setidaknya orang susah tuh dilala, tidak ada yang susah lah. Kalau zaman sekarang dia makin terpuruk toh. Iya. Banyak rakyat kecil menjerit. Harga yang tidak karuan. Apakah masih bisa dibilang itu dia dapat wahyu ke Prabon? Nonsen. Itu saja lah. Nah ini kan juga banyak ya spekulasi, prediksi para spiritual, para paranormal ya kan, bahwa setelah pilpres nanti pasti akan terjadi goro-goro. Nah itu menurut Bopo pripun ya Ustaz? Ini yang rawan nih, karena ada hubungannya dengan penguasa. Oh gitu ya. Salah-salah kita yang diburu. Mereka punya kekuasaan. Bukan kita enggak tahu. Bahkan kita dengan kasepuan sudah mempersiapkan penangkal-penangkalnya. Sudah dipersiapkan. Tapi kita tidak bisa melawan. Karena resiko terlalu tinggi. Yang ada yang menyelamatkan wilayah aja masing-masing ke depannya. Buat spiritual. Udah itu saja. Tanpa kita harus buat kekisruan. Akhirnya masyarakat jadi ya itulah kebingungan. Karena belum terjadi. Iya. Kalau di spiritual itu sudah kusuk-kusuk begitu udah paham mereka. Sudah tahu dalang biang keroknya, tapi tidak berani bicara. Termasuk ya aku sendiri tidak berani bicara walaupun tahu. Itu saja lah. Yang penting kita dengan para alim ulama sudah bekerja sama untuk nanggulangi itu. Bukan berarti melawan itu, tapi menanggulangi, melindungi masyarakat wilayahnya masing-masing. Mandiri. Itu saja lah untuk kedepannya. Ya benar, apa yang diceritakan spiritual tidak salah. Melenceng pun dikit, pasti itu terjadi. Nah, kalau kita bicara alim ulama, jatuhnya kan akhir zaman. Iya. Kalau kita bicara runutnya ke agama, pasti para alim ulama bicara sudah masuk ke akhir zaman. Itu saja lah yang aku tahu, ya itu.